Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakrimni bil husni sawti wa ni'mati hatta inna man sami'a qira'ati yazdadu rikatan fi qalbi wa in kana qasil qalbi. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnunahu. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa warisa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwa fadlul mubin. Telah mengambil warisan oleh Sulaiman daripada Nabi Daud alaihissalam. Waqala, dan berkata Sulaiman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulima mantiqa tayri, kami diajarkan bahasa burung. Wa utina min kulli syai'in, dan kami diberikan segala-galanya. Inna hadza lahuwal fadlul azim, sesungguhnya ini adalah karunia yang nyata. Nabi Sulaiman alaihissalam nakeh putra Nabi Daud. Wate Nabi Daud kawafat, Nabi Sulaiman yang tinggal untuk teruskan perjuangan Nabi Daud alaihissalam. Wate kepegah warisa Sulaimanu Dauda, Nabi Sulaiman cok pusaka bak Nabi Daud. Kan pengertian cok pusakanya cok pusaka harta. Tapi yang dimaksud dengan warisa Sulaiman, Nabi Sulaiman cok warisan daripada Nabi Daud, kepimpinan Nabi Daud, kekuasaan Nabi Daud, ataupun pemimpin Nabi Daud yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang Yahudi yang merasa gelisah, yang merasa sedih bahawa wafat Nabi Daud alaihissalam, tiba-tiba orang Yahudinya merasa gembira. Merasa gembira dengan munculnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Muncul Nabi Sulaiman kali pertama wate pemakaman Nabi Ibrahim wate pemakaman Nabi Daud alaihissalam. Kiban wate pemakaman Nabi Daud yang kali kita tepu bahwasanya wate Nabi Daud wafat yang dihadiri oleh 40,000 rahib daripada orang Yahudi dan ramai orang-orang lain yang hadir bak masanya. Sehingga kerana ramai dan yang hadir dan urawat tarik, orangnya merasa su'um. Dan dipegah oleh salah satu rahib yang bak Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, kamunya merasa su'um dan keadaan mata urawat tarik. Su'um dan kamu. Maka dengan sebabnya, wahai Sulaiman, tak pegat bacut ke kamu siang tempat du. Mangat lebih ya bacut. Wate geding oleh Nabi Sulaiman lagi kan? Maka dengan izin Allah, Nabi Sulaiman diperintahkan ubina cicim bandung untuk pada matauro supaya kenang orang yang hadir pemakaman Nabi Daud dan dengan cahaya matauro. Maka bawa dengan ubina cicim bandung ditubit, didaung bandung dipatih ditunduk kepada hendak Nabi Sulaiman. Dan cicim dipo di langit rame-rame meribe boh cicim malah mujuta boh cicim dipo di pada matauro. Sehingga ubina orang yang hadir bak pemakaman Nabi Daudnya orangnya kadirasa lebih hanale kenang cahaya matauro. Bak watenyan ke orang Yahudi yang tengah merasa sedih juga merasa gembira.
Kerana gaduh Nabi Daud, lahirlah putra Nabi Daud, iaitu Sulaiman bin Daud, untuk dia ke pemimpin orang Yahudi. Yang ke kali pertama disadari oleh orang Yahudi, Nabi Sulaiman ni ada kelebihan yang sangat luar biasa. Maka Nabi Sulaiman nepegah dalam sebuah cerita bahwasanya Allah memberi ke Nabi Sulaiman untuk mufhum bahasa cicit, bahasa binatang. Makna mufhum bahasa binatang dia pegah lagi kan binatang dia pegah haba lagi kita nyawa. Munya binatang dia pegah haba lagi kita nyawa yang kan kelebihan kan. Lagi contoh kita nyawa tajak bak tiung. Tiung dia dipegah haba. Kita nyawa mufhum bahasa tiung. Kerana pakai mufhum sebab di tiung dipegah bahasa kita nyawa. Jadi Nabi Sulaiman yang mufhum bahasa binatangnya kan binatang tire bahasa Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman ente jikun lian cicimnya cip Nabi Sulaiman kagak depunya punya kagrahnya. Yang kedepu Nabi Sulaiman. Jadi gitu terjemahan bahasa yang diucapkan oleh cicim, bahasa yang diucapkan oleh binatang kedepu. Idanyo dah depu sih contohnya lagi nyawa. Ta sabo lumo bom mai kam kita. Yan pu mana je? Aneng anam ho. Yan berarti mufhum katanya lagi nyan. Nabi Sulaiman pengertian lagi nyan gasa katanya mufhum. Nabi Sulaiman ke lagi mufhum lebih daripada nyan mufhum. Sehingga bahasa Bawro Nabi Sulaiman dalam perjalanan dengan rombongan, dengan jak-jak dan lain-lain. Tiba-tiba na dua buah cicim dipoi ke Nabi Sulaiman tip. Kira-kira punya bahasa danyo yang cicim yang dalam bangunannya mirip betul ya. Kira-kira laganya lah mirip betul. Ipo dua buah mirip betul. Ike Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gengin dicenya tersenyum Nabi Sulaiman. Jika le orang lain, wahai Sulaiman, pakan kata tersenyum dengan cicimnya. Nana tepu awak drone pui pegah le cicimnya dua boh hana putra masuk cicin pegah ya. Dipegah le Nabi Sulaiman. Nyan dua boh cicimnya dipo menyandring. Saboh yang belah deh, nyan cicimnya darah mentong. Yang belah deh cicimnya muda mentong. Man pu tujuan je nyan surapo lagi nyan yang cicim yang mudanya jak pinang cicim yang inongnya. Pui pegah le cicim yang muda, le cicim yang belahunun, yang agamnya, menyedro ke kamu kawin dengan lun. Lun akan lun pegak kero ke rumah batia di kota Damaskus, teh mantong yang kah galak kenan kupo. Maksudnya, watenyan kota Damaskus, watenyan bangunan ji kamu tingkat. Bangunan ji kamu uke-uke. Kalaga bangunan ji. Maka cicim jika menyedro tim kewelung kupu bangunan yang paling lagak di kota Damaskus. Maka Nabi Sulaiman gekem Nabi Sulaiman gepegah memang sabe urang meminang galak menipu gelek. Ini ke Nabi Sulaiman. Jadi cicimnya kaku jipa juga deh. Leh jipa gede dan ke urang nyambak Nabi Sulaiman. Man selain daripadanya pui pegah le cicimnya. Hai selain daripadanya pui pegah teman. Jadi rencana yang ke mempegah rumah tangga dua ji, uwa kota Damaskus, isinan bangunan lagat-lagat, dua tempat bangunannya. Ya. Jadi pegah le cicimnya. Kemudian yang saboh cerita watenyan urang pengikut Nabi Sulaiman mentamah kagum Nabi Sulaiman. Pertama cerita wate pemakaman Nabi Daud, awaknya kaji rasa kelebihan Nabi Sulaiman. Kemudian wate terjadi laginya sabot kelebihan yang dirasai oleh orang Bani Israel. Maka bahwatanya kepercayaan terhadap Nabi Sulaiman semakin kokoh. Sehingga sabohra kejadian cerita lain. Wate kejadian cerita lain laginya bak masa Nabi Sulaiman yang terjadi musim kemarau. Wate terjadi musim kemarau nya tanaman-tanaman kala mati. Tak pula pade menyebab surah tanya pade haudip. Tak pula capli pakan main tinju. Jadi le benda-benda yang tanaman wadanya hanaudip. Yalah, hai capli tak pula regam bosuh pakai main tinju. Jadi le yang haudip. Maka bawa tanya ke Nabi Sulaiman. Nyo katanya
payah tayak mendoa bak sabar wate talake ba Allah Subhanahu wa taala supaya neberi ujian. Wate kan neberi ujian ke danyo untuk tapula tanamannya kamu dah. Jadi cok kesimpulan kaji. Tebit bak sabar wate. Terus bak urut tebitnya ada danyo sino ke menanjit. Wate kamu musim laganyan sembayang lagi ujian. Jadi awak masa Nabi Sulaiman tebiat je pakai ujian. Waktu tebiat ramai-ramainya, kebetulan Nabi Sulaiman jai ke tebiat ramai-ramai liku ni. Truk Nabi Sulaiman bak saboh bate dengar teduk lagi nya, hanare batenya. Geule Nabi Sulaiman na saboh Sidom. Sidomnya kadi judeng kaki 12 kaki jaroji 12 ulangan. Kaki 12 hidung jaro 12 langit benar. Laki ba Allah Ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, lun makhluk dron yang paling halus. Lun makhluk dron yang paling hina. Uronyo lun melaki ba dron ya Allah neberi ke hujan ke kamu hamba dron handum bersip. Bersip ke manusia, bersip ke mbak kaya, bersip ke kamu binatang. Ubina neberi bersip. Umpang gejak Nabi Sulaiman genging sidomnya tengah di doa. Nabi Sulaiman besar di belikut bahasa. Kun Nabi Sulaiman jauh dia ada awak. Ikut le pengikut Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, tu tanya tajak benar kan tak kemung dia mendoa tak lagi ujian. Hai kanyo kun. Man ko pu dia awak. Hana payah lim laki dengan epat hidom dengan laki dengan doa ilang jarau langit. Allah kadrimang doa ji. Ada hana tajak le dia untuk itu hujan pun. Ke Nabi Sulaiman. Maka ji kita nyo wate tak pegat sembayang laki ujian sunat tabah binatang tahu tajan teman-teman dulu. Na kameng huwa kameng. Na ite me ite, na manok me manok, na lumo huwa lumo, buju betul me ipot. Kan pakon. Sebab wate kita nyo berdoa, binatang yang berdoa je. Maka wate Nabi Sulaiman geuli Nabi Sulaiman sidom kaim doa, makna je karena ilham bak Nabi Sulaiman bahwasanya Allah kan terima doa sidomnya, Nabi Sulaiman jawab juga nak boleh. Sebab untuk tersebut kapasiti Allah Ta'ala beri ujian. Jadi umpan jidinga oleh pengikut Nabi Sulaiman yang laginya, bele betul yang pegahnya sidom doa. Aram yang dia handu tak kau laginya. Belum sidom doa pada kira Allah sidom doa tapi ku punya le doa. Jadi ia tak bagainya. Sebenarnya menau dalam pandangan katanya benda yang paling rendah sebenarnya bendanya yang paling berkualiti. Jadi doa sidomnya makbul banding dengan doa katanya. Andai je katanya tam doa le katanya kadang-kadang hanya terima oleh Allah Taala. Tapi sidom sabar sagai Allah terima doa. Yang di sinan ke Nabi Sulaiman semakin muncul. Maka Nabi Sulaiman diangkatlah menjadi raja. Wadeka diangkat raja sekaligus Nabi Sulaiman sidron Nabi yang mewarisi kerajaan Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman diberi pangkat kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kelebihan yang diberi oleh Allah ke Nabi Sulaiman yang mampu menguasai bahasa cicim. Mampu menguasai bahasa cicim dan kon cicim mentong. Punya orang lain mampu menguasai, tapi manusia mentong yang dikuasai. Nabi Sulaiman mampu dikuasai jin. Mampu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Olian binatang, olian manusia. Jadi segala-gala dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman nepegah oleh Nabi Sulaiman wa utina min kulli syai'in dan kami diberikan segala-galanya. Dempu diberi oleh Allah Taala kepada Nabi Sulaiman segala-gala hana yang tinggal. Menyatakan oleh katanya kelebihan yang diberi oleh Allah ke Nabi Sulaiman ke Nabi Muhammad. Binatang jin bergahabar dengan Nabi Muhammad tapi dengan lurah manusia.
Bak kaya ya. Kena kurma yang ada dalam masjid, bak kurma yang ada dalam masjid. Waktu Nabi dipegat mimbar baru, Nabi ada mimbar baru. Bak kurma yang tempat Nabi mensadia waktu baca khutbah, nyan diklik bak kurmanya. Nyan waktu diklik bak kurmanya dengan suara manusia yang fasih. Jadi Allah beri kepada Nabi Muhammad bak kayanya pegahaba dalam bahasa manusia. Binatang pegahaba dalam bahasa manusia. Binatang mengucap syahadah dalam bahasa manusia. Tapi Allah beri ke Nabi Sulaiman kolaganya dalam bahasa binatang yang dia beri. Maka Nabi Sulaiman pegahnya diberikan segala-galanya. Kemudian dalam sejarah selanjutnya, kita baca daripada ayat 20, ayat 20 hingga 57 surah An-Naml. Ayat 20 hingga 57 surah An-Naml, yang Allah menceritakan Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Burung hudhud yang bahasanya dikun burung hudhud nya bahasa Dayak Aceh urang kun be. Tetap ragau. Tetap ragau. Hudhud kan good. Hudhud. Jadi daripada ayat 20 hingga ayat 57 Allah ceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud. Bak sabuhura Nabi Sulaiman jak dalam padang pasir. Waktu dalam padang pasir biasa Nabi Sulaiman kalau bagi tugas madu. Monya binatangnya nyo tugas. Binatangnya nyo tugas, urunnya nyo tugas. Sebagaimana lazimnya di istana laginya ke Nabi Sulaiman bagi tugas kepada yang nampak masanya. Biasa Nabi Sulaiman beri tugas kepada burung hudhud, burung totok beragawanyan. Nyan apabila dalam padang pasir ke hana muhole, ia hana mupat, nyan Nabi Sulaiman tugaskan burung hudhud, nyan burung hudhud nyan jak mita. Ini mampu dideteksi pat punca ia nyainan yang hai. Menurut riwayat Ibnu Abbas, nyan burung hudhud jitu pat punca ia, sumber ia jitu pat. Nyan jipo keliling. Awat ele jikelingnya dijadi hidung kat tempatnya. Budak hurung kuah kat tempatnya. Nyan ia itu biar. Nyan dalam riwayat Ibnu Abbas. Nyan kelebihan yang diberi oleh Allah bak burung hudhud. Maka mawatis Nabi Sulaiman dalam perjalanan dalam padang pasirnya, perle ke ia. Waktu perle ke ia Nabi Sulaiman ngiang burung hudhud kah. Biasa tugas jih yang minta tempat ia. Hana merumpok burung hudhudnya. Nabi Sulaiman ngiang kena hana, Nabi Sulaiman ngiang kedai hana. Waktu ke hana burung hudhudnya Nabi Sulaiman geancam. Nyo burung hudhud untuk dibawa tetap beragawanya dibawa. Dia akan kusiksa dia. Makna dia akan beri azim ke dia. Azimnya apa? Azimnya dalam bentuk mesti kesia ke dia. Atau dia hana beri tugas apa? Laginya. Jadi, yang ancaman Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Kemudian tanyang kena kedih hana empat burung hudhud. Tiba-tiba burung hudhud kajipo idong ike Nabi Sulaiman. Waktu didong ikut Nabi Sulaiman, dikun le burung hudhud. Ai Sulaiman. Lunyo balunwo daripada sabuh nanggro. Yang nanggronya hana pernah nenging le burung drona. Nanggronya nanggro yang juuh, yaitu nanggro sabak. Juuh tak nanggronya. Hantom ne le drona. Di nanggronya na sabuh raja yang cukup raya. Raya tak kuasa dan cukup hebat di sini rajanya. Tetapi bentuk perderona raja ji kenuragam lagi drona. Kibanci urinam. Ni pernah putra yang dia kerajaan di sana. Umbang dengar oleh Nabi Sulaiman lagi gekul oleh Nabi Sulaiman. Hai burung hudhud. Kahnya pegat alasan supaya baik kena hukuman ke Nabi Sulaiman. Ikun le burung hudhud kan. Nyewa betul-betul. Yang lun pegahnya betul. Yang lun pegahnya kan rekayasa. Memang betul. Yang kan burung hudhud. Nah sabuh raja. Yang rajanya cukup raya kuasa je.
tetapi dipimpin oleh Sidro Urinam. Wate dipegah lagi Nabi Sulaiman yo kemeng pasti betul yang hud pegah atau han. Ke Nabi Sulaiman hai hud ikah kali ka pegat sabah kesalahan. Iaitu kesalahan roh ke hana wate beri tugas. Nyo menyasiga tu roh ke berbohong berdusta nyo kena dua buah hukuman. Dia hana apa yang lun pegahnya betul. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam nulis sebuah surat. Yang bakwatenya karena pemakaian kertas. Nabi Sulaiman nulis sebuah surat. Wate nulis sebuah surat le Nabi Sulaiman nunjuk bab burung hud. Nekun le Nabi Sulaiman. Nyo kacok siat leka kame kajok kedeh. Kajok bab putranya. Ki bancara terpulang badro ke. Dan kapreh ro ka apa keputusan ni pekot. Yang ke Nabi Sulaiman. Kajut. Jadi Nabi Sulaiman tulis surat. Wate kali ketulis surat oleh Nabi Sulaiman kirim bak burung hud. Icok le burung hud ipupa juga deh nanggro Sabak. Nanggro Sabaknya di Nanggro Yaman. Sebab Yaman merupakan daerah yang awal berkembang dalam bidang penulisan. Jadi po juga deh Nanggro Yaman. Umbandroh kedeh Nanggro Yaman ditamang juga istana Putra Balkisnya. Itamang juga ikalan le burung hud nyo dipastikan wate putranya hana le pengawal di mandum katinggai putra siro baru dia surat. Yang kali dipikir le burung hud. Ternyata itamang dari sana ipreh le hudnya. Ubena uru mandum kabewo putra karehat tinggai siro baru dia surat le burung hud. Umban dia surat. Umban jitik surat le burung hud. Dicok suratnya dibaca oleh putranya. Umban dibaca suratnya pun mutulih Bismillahirrahmanirrahim. Mutulih bak suratnya. Hantom le putra tulisan yang laginya rupa je. Mutulih Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca oleh putranya. Oleh dibaca oleh putranya ka maklum putra. Wate ka maklum singa hurawa iputrawa ihoi de ubena pengawal istana madum pembesar istana ihoi. Wate le dibaca suratnya oleh putrawa ke pembesar istana yang tukang pegat keputusan hukum. Ikun le putrawa. Sesungguhnya kamu merompak sebuah surat. Suratnya kan melalui orang biasa. Tiba-tiba terus sebuah surat. Yang suratnya daripada Sidro Raja. Rajanya bernama Sulaiman. Yang suratnya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Sulaiman kirim pegah. Menyerah kepada kamu. Yang gatanya bandum selamat. Gata hana menyerah ke kamu akan mengirim bala tentera untuk paksa orang gatanya menyerah mandum bak kamu. Dan menyegata mandum ka menyerah bak kamu gata selamat. Tapi kamu jak kenan kamu paksa gata menyerah, nyan ubena yang melawan bandum akan dihukum. Nyan kesimpulan yang dibaca oleh putra kenan bak majlis raja-raja. Salah sidro daripada ahli majlis rajanya dijawab, wahai tuan putra, monyo tak le getanyo kekuatan nanggro getanyo tegak, tentera getanyo lebih, ekonomi getanyo hebat. Jadi kemampuan tentera getanyo hebat. Sebelum ijak tenteranya kena, bah tajak getanyo oleh kedih. Jadi balas ancaman ni kira. Ya. Ikun le putranya carong aja. Ikun le putranya, wahai pembesar istana bertepu le rona.
apabila tentera Sulaiman tamang kenau nyan munya diserang getanya talu munya talu yang mulia jadi hina yang hina sin habis nyan jikut le putri Balqis umban jikut lagi nyan sehingga perbincangan ji mutamah hebat dalam pembincangan mutamah hebat diserahkan bak putri bak putra Balqis Wade diserahkan bak putranya jika le putra menyamenan menawa. Menya keputusannya neserah balon. Jadi menurut pemikiran lon, kitanya tak kirim utusan ke deh bak Sulaiman. Wade tak kirim utusan tame hadiah bercukup le hadiah. Supaya Sulaiman lumiak hati je. Tame hadiah tak kirim bulu bermacam-macam apapun hadiah yang mahal-mahal yang hebat-hebat sehingga jin tu icok kesimpulan hanale diserang katanya lagi tak bukan kajet menyamenan pesapa de hadiah mandum sebab awaknya nak wak raja-raja lelu tak belanja je ipu sapat mandum dikirim ke Nabi Sulaiman jime utusan dia jo ke Nabi Sulaiman umban tro ke deh bak Nabi Sulaiman umban ge le Nabi Sulaiman hadiah lepah le jibah han tak kira lepah jai me hadiah ikun le utusan nyobat hadiah daripada raja kamu atau daripada putra kamu jadi nyobat hadiah kurung drone kun Nabi Sulaiman hadiah yang awak drone me jok kelon nak boleh tepu le drone lebih le yang Allah beri kelon daripada Allah beri ke urung drone yang kun Nabi Sulaiman lebih le yang Allah beri kelon daripada Allah beri ke drone. Belum yang awak drone beri kelon. Maksud kamu pegah apa? Kekuasaan yang diberi oleh Allah ke Nabi Sulaiman kan manusia mentong. Manusia, jin, binatang, mandu-mandu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Man yang gebi kepada putranya cuma kuasa manusia mentong. Lainnya hana. Jadi mengekun Nabi Sulaiman menyamanan menau atanya cok puo pulang deh. Kamu hana tuang atanya. Hana tuang hadiah yang mele putro kirim basat. Membaik kirim basat gede di puo le utusannya bahwasanya menan jime hadiah menan ji puo putro kan kasusah deh. Nyopo hai ka. Rajanya lain tak punya raja lain belum tajuk hadiah kai rungkom. Nyo raja nyo tajuk hadiah dobnan hadiah tajuk mai permun tadi juk bat thot ka wate kai juk bat satnya Nabi Sulaiman pegah bak perunghun kah kapreh keputusan poyai pegah Nabi Sulaiman kirim badan intelijen jadi kaku wow utusannya terus mupakat dia menau kirim haba ke deh bak Sulaiman lunyo sebagai raja di negara Sabahnya akan berangkat untuk jak merompok Sulaiman kirim berita ke deh kirim deh berita bahwasanya putra akan berangkat ke deh bak Nabi Sulaiman umban terus berita lagi yang ke deh bak Nabi Sulaiman pakai de pegak rapat Nabi Sulaiman hoi jin mandum hoi ifrit mandum hoi urung yang ahli mandum mutapak kena tanya nyo ki bancara putra aja kemung berangkat ke nombak tanya jadi putra aja kemung berangkat ke nombak tanya sedangkan kita nyo istana kita nyo hana muoban ni ki bancara putra de trohno bui dua dalam istana aja man Nabi Sulaiman siro Nabi ke hana ke buka istana raya adat jadi kakak mupakat-pakat kibancara yang istana putronya menan putroi berangkat ke nombak tanya dalam perjalanan ji yang istana ji puak no kibancara istana putro puak nombak tanya yang kita kira itu apa cindra munyo cindranya cok puak ju ya nyo bangunan ubiraya istana raja kibancara tak mempuak tapi kun Nabi Sulaiman so puwa istananya kena kun jin ifritnya lon yang puwa ya man pajan ka puwa ya kena ai segelom drone bedah bak tempat duanya tempatnya kengkat drone kena nyan trip thar kun Nabi Sulaiman suud ahli kitab lon yang puwa istananya kena
dop nak trip segala mengklet mata dor kan kana kan yang ceritanya tentang kan pura-pura tapi nam tulis walaupun pura-pura tentang tapi tulisnya betul ya kan ada pura-pura jadi di puo dalam masa si bukan si ada kan kadroi puo istana idanya nyanyi mentama tarom juga terus ya au beno tapi nyo istana tak ure dia karap 1 hektar tanah luas tapi di puo kena umban di puo istana putra kenan tempat Nabi Sulaiman dihiasi dengan god gede dipegat bermacam-macam sehingga istananya kalebih lagak daripada watai di negara Sabah kalebih lagak lom dia drog do kan kata chat le baca-baca mai dia pun lalu tak modai berbiak takop drog no tinggal chat mentong nanya jadi tinggal chat mentong pelagak perapi mendum-mendum kalagak jadi tiba-tiba kadruh rajanya tiba-tiba karap truh rajanya segelam tuh rajanya dijak bisik leurung bisik ban Nabi Sulaiman ceritanya hanalam Al-Quran tukang bisiknya ya pegahai Nabi Sulaiman kedua nya putranya anu jin ni bah menan jadi nal heboh sejarah ni pakan je putranya je keraja nal heboh riwayat ni riwayat yang pertama lagi dia raja yang paling berkuasa di negara Yaman raja yang paling raya rajanya hanan agam yang nane inang mendung wate rajanya kamangkat hana sodu kerajaan oleh pembesar istana pilih itu putranya jid keraja nyan cerita yang pertama cerita yang kedua lagi nyo memang rajanya ini hana anak agam anak-anak agam anak inang mendung wate rajanya kamangkat oleh pembesar istananya lantik sidro uragam raja yang ken daripada keturunan raja. Tapi rajanya juhud tak tahan urang. Habis pecah man saboh nang gerwa keji boji. Jadi pak saboro kun de putranya meno cara di. Lunyo galak kerajaannya. Raja yang berkuasanya kemengkawin dengan rajanya. Ai pagate ojin rajanya pika berkon galak ke putranya. Jadi jino giliran putra laki yang kawin dengan rajanya kaji juga. Mengkawin tu putranya dengan raja. Wate mengkawinnya Mujibri tu minuman yang memabukkan minuman keras kerajaannya nan. Hijau minuman keras hijau kaget rawai manggang kata mem rawai. Hijau parang menjiko tidak kuali putranya. Mati. Wadeka jiko takunya rajanya putranya mujidu de jik raja ulia tiagamnya mai pudua dinan muyo de urang mandu wadeka ya urun tunduk mandum gaji ini sabo cerita tu lagi nyawa ada cerita sasu putra di pega rajanya raja yang paling raya paling berkuasa. Ganyan hantim mengkawin dengan penduduk yang naik negara Yamannya hantim. Kiban jin ganyan mengkawin dengan jin. Jin minta ada jin apa? Mengkawin dengan jin. Hasil daripada mengkawin ganyan dengan jin lahir tu putranya. Yang sejarah yang dipegahnya asal usulnya hanya hanam tulis dalam Al-Quran. Yang sejarah dia menulis cerita apa lain. Dan ceritanya je kan betul dah. Punya cerita benarnya betul. Jadi kakak putranya berangkat dalam perjalanan menuju kedai bak Nabi Sulaiman. Tiba-tiba katruh bak Nabi Sulaiman. Umban bak kawasan Nabi Sulaimannya, Nabi Sulaiman lantainya gepegat dengan pohon dengan cara yang cukup licin mengkilat tantang tidak boleh dia iya. Keramik pandai keramik lagi nyo mengkilatan. Nyo jin tidak tentang cik lagi iya. Jadi putra umbai tamang jibut tu ija.
Tibul ija putra kulin bangga ulin Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qauliha. Sulaiman tersenyum putra kadi buut ija. Kulin Nabi Sulaiman, hai putra hana payah buut ija nyan kan iya. Nyan na ke lantai yang dilapik dengan cermin kaca berah. Hana payah buut ija jak ju lagi biasa berah. Ka putra merasa malai putra. Gara-gara getegur le Nabi Sulaiman lagi nyan. Kaku tamong jo. Umban ka tamong ka terus bak tempat Nabi Sulaiman tanya. Nasaban istana lun dengan istana drone ni sedih. Ke Nabi Sulaiman. Putra umbangin terkejut keliling sang lagi ralun saban. Ikun le putra. Baku tentang karap-karap saban. Karap-karap saban. Hai pu karap saban siat raji. Baku sang karap-karap saban. Lengi kena kedai. Karap-karap saban baku. Cing yang betul-betul le na saban. Ini yang lem kedai. Sang karap saban. Kedai karap saban jit. Kedai karap saban jit. Madrah na buah na Sulaiman. Yo istana roh. Jadi kerana putranya karasa umbanjing yang istana yang kepegal di Nabi Sulaiman yang dipikir kalagi istana ji kasaban lagi istana ji. Wadai lagi ni rajanya mula rasa terkejut jikun. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Kerana beribadah kepada Tuhan selain daripada Engkau ya Allah. Maka berilah aku petunjuk untuk beribadah bersama Sulaiman alaihi salam. Lalu Allah memberi petunjuk kepada putra sehingga putranya bersetuju untuk memimpin bersama Nabi Sulaiman. Maknanya putra berkahwin dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.